Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku SMA Masai Kudus. Bersyukur karena kasih-Nya kita bisa bertemu dalam ibadah pada pagi hari ini. Meskipun kita dalam kondisi keadaan yang masih daring, tapi yakinlah bahwa pemeliharaan Tuhan begitu ajaib, begitu nyata sehingga kita dapat bertemu dalam kasih-Nya. Mari kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita semua satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur penyertaan-Mu kepada kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh warga SMA Masehi beribadah, sekalipun secara online, Bapa. Terima kasih Tuhan kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah Tuhan Kau berkati kami boleh menaikkan pujian kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami semua serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan pujian Kukan Bangkit. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian dengan pujian menyenangkan. Tuhan
Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat-Mu. Pagi ini kami dapat bersatu berkumpul melaksanakan ibadah. Tuhan, sebentar kami akan dengar akan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami yang mendengarkan, setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan, biarlah firman yang ditaburkan pada pagi hari ini dapat tertanam dalam hati kami, dapat bertumbuh dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk membawa firman, kami persilakan kepada Bapak Moses. Shalom Ibu Bapak dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan pada pagi hari ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat 12. Yesaya 26 ayat 12 berbunyi demikian. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Setiap orang tentulah menginginkan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Damai sejahtera bukanlah sekadar keadaan tanpa konflik, bukan pula sekadar sebuah perasaan yang nyaman atau menyenangkan di dalam hati kita. Lebih daripada itu, damai sejahtera sesungguhnya menunjukkan keadaan yang pas, yang tepat, yang harmonis. Ini tentu saja menyangkut berbagai aspek kehidupan. Jika kita memperhatikan baik itu aspek jasmani maupun rohani, menyangkut relasi pribadi dengan Tuhan maupun relasi antar manusia, termasuk relasi manusia dengan ciptaan yang lain. Dan hal itulah yang kita dapat lihat di dalam peristiwa penciptaan, khususnya ketika manusia itu kemudian ditempatkan di dalam Taman Eden. Manusia sebagai pemegang mandat budaya sesungguhnya mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan damai sejahtera itu. Dia boleh merindukan untuk mendapatkannya, tetapi dia bertanggung jawab untuk mengusahakan dan kemudian merawatnya. Namun sanggupkah manusia melakukan semuanya itu dengan kekuatannya sendiri? Mustahil. Sebab sesungguhnya manusia dengan hikmat dan kekuatannya sendiri tidak akan dapat mewujudkan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Sebab hakikat damai sejahtera itu justru adalah mula-mula dipulihkannya relasi antara manusia dengan Tuhan, di mana manusia menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan menempatkan dirinya sendiri di hadapan Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai pemegang gambar dan rupa Allah. Apabila manusia keliru menempatkan dirinya di hadapan Tuhan, maka niscaya damai sejahtera itu tidak akan pernah mewujud. Dan bukan hanya itu saja, apa yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya tadi menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika manusia di dalam perjuangannya untuk mewujudkan damai sejahtera itu, di dalam relasi yang benar dengan Tuhan, maka manusia itu tidak sedang berkarya sendiri, sebaliknya Tuhanlah yang melakukannya. Dalam ayat tadi dikatakan, Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Tuhanlah sumber damai sejahtera itu. Lalu dikatakan, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, segala sesuatu yang kita kerjakan untuk mewujudkan damai sejahtera itu, dikatakan oleh Nabi Yesaya, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Manusia hanya dapat mewujudkan damai sejahtera di dalam kehidupannya jika manusia bersandar penuh kepada Tuhan, sumber damai sejahtera yang sejati itu. Dan bukan hanya itu, ketika manusia berjuang untuk mewujudkan damai sejahtera dengan kebersandarannya pada Tuhan,
Sesungguhnya ketika dia melakukan usaha-usaha itu, yang terjadi adalah Tuhan sendiri bekerja melakukannya bagi orang yang mengusahakan damai sejahtera. Maka marilah kita membangun relasi damai sejahtera. Pertama-tama hidup dalam relasi yang benar dengan Tuhan, karena itu merupakan dasar sekaligus nantinya sumber damai sejahtera. Lalu kemudian kita juga menaruh percaya kita yang sepenuhnya kepada Tuhan, sumber damai sejahtera itu, sehingga kita menundukkan diri sepenuhnya kepada kehendak-Nya dan kita menyandarkan diri kita sepenuhnya kepada kehendak dan rencananya. Ini saya di sana, Tuhan mengaruniakan kekuatan kepada kita. Ibu bapak dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, segala sesuatu yang baik yang kita kerjakan tentunya mesti di dalam kerangka untuk mewujudkan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Jangan lupakan untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Sumber damai sejahtera itu Dia akan menyediakannya bagi kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan mewujudkan damai sejahtera itu, Tuhanlah yang berkarya di dalam diri kita mengusahakan damai sejahtera itu. Kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang mustahil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Bapak Moses. Kiranya firman yang sudah disampaikan dapat tertanam di hati kita semua dan dapat menjadikan berkat untuk kita semua, dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya kita akan mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan pujian persembahan. Mari kita bawa persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita akan berdoa sekaligus untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kemurahan dan anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Tuhan, dan perkenankan kami membawa persembahan kami kepadamu. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan menerimanya, dan persembahan ini dapat berguna bagi aktivitas kerohanian di sekolah kami.
Terima kasih juga untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan melalui Bapak Pendeta Moses. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami dan dapat kami meteraikan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami membawa doa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Kau terus lawat bangsa ini, Engkau berkati para pemimpin bangsa kami sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan mengerjakan segala tugas kewajibannya dengan baik untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk yayasan kami. Tuhan berkati para pengurus yayasan yang sudah mendarma baktikan segala tenaga, dana, bahkan segala sesuatunya untuk kelangsungan sekolah-sekolah di unit PAUD hingga SMA. Tuhan, Engkau memberkati juga sekolah-sekolah di bawah YPPM ini, semuanya boleh berkembang menjadi tangan panjang Tuhan, membawa kasih Tuhan, memperkenalkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan juga untuk program PPDB, untuk sekolah kami maupun sekolah-sekolah di unit dari PAUD hingga SMA. Tuhan berkati semuanya boleh berjalan dengan baik, semua target dapat terpenuhi. Terima kasih Bapak, kami serahkan anak-anak didik kami dan juga orang tuanya masing-masing. Tuhan berkati agar mereka dapat melakukan segala tugas-tugas kewajibannya dengan baik. Terlebih untuk anak-anak kami, biarlah Tuhan Engkau terus menolong, memberikan semangat yang tinggi, memberikan kedisiplinan, memberikan daya juang yang baik, yang tinggi, kepandaian, kecerdasan, mereka dapat meraih cita-cita mereka dengan baik. Akhirnya kami hendak mengakhiri ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami di masa-masa yang akan kami lalui. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Bapak, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap prokes. Tuhan memberkati.